Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai PLC atau Programmable Logic Controller yang digunakan dalam sistem otomatis untuk pengisian dan pengemasan deterjen cair. Video ini merupakan tugas besar kami dalam mata kuliah PLC yang diampu oleh Bapak Denda Dewatama, STMT. Kami merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang, kelas 2B D3 Teknik Elektronika, dengan saya sendiri, Nita Nurwanti, dengan NIM 233111002, dan rekan saya, Yogi Pratama, dengan nomor NIM 233111027. Dalam tugas besar ini, kami akan membahas beberapa hal penting terkait dengan sistem otomatis untuk pengisian dan pengemasan deterjen cair, yaitu yang pertama, cara kerja, kedua, langkah-langkah penerapan PLC dalam sistem ini, ketiga, tabel input-output, keempat, diagram ladder, dan yang terakhir, desain pada CX Designer beserta simulasinya. Kami berharap video ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan PLC dalam otomatisasi industri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, cara kerja. Cara kerja dari sistem ini yaitu ketika tombol start ditekan, sistem mulai bekerja dengan mendeteksi botol melalui sensor S1 di posisi awal. Pengatur posisi 1 atau P1 akan aktif untuk memposisikan botol tepat di bawah tangki, dan tangki pengisian mulai bekerja selama 5 detik untuk mengisi deterjen ke dalam botol. Setelah pengisian selesai, botol akan bergerak ke posisi berikutnya yang terdeteksi oleh sensor S2, dan pengatur posisi 2 atau P2 akan aktif. Selanjutnya, penutup botol aktif selama 2 detik. Selanjutnya, botol akan dideteksi oleh sensor S3 dan pengatur posisi 3 atau P3 aktif untuk memindahkan botol ke bagian pelabelan. Label ditembakkan pada botol secara otomatis selama 2 detik. Setelah pelabelan selesai, sensor S4 mendeteksi botol dan pendorong atau P4 aktif untuk memindahkan botol ke bagian akhir, di mana blower menyala selama 4 detik untuk merekatkan label dengan kuat. Sistem akan mengulang proses ini hingga mencapai 15 siklus. Setelah itu, sistem akan berhenti secara otomatis. Sistem ini juga dapat dihentikan kapan saja dengan menekan tombol stop. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah pertama, tombol start ditekan, konveyor akan menyala. 2. Sensor 1 aktif mendeteksi botol deterjen, konveyor akan mati. 3. Pengatur posisi 1 aktif untuk menempatkan botol pada tangki pengisian. 4. Tangki pengisian deterjen dan pewangi aktif selama 5 detik. 5. Setelah selesai pengisian, konveyor kembali aktif untuk menjalankan botol ke sistem berikutnya. 6. Sensor 2 aktif untuk mendeteksi botol deterjen. Selanjutnya, konveyor akan mati. 7. Pengatur posisi 2 akan aktif untuk menempatkan botol pada posisi penutup botol. 8. Penutup botol aktif untuk menutup botol deterjen yang telah melewati proses pengisian. 9. Sensor 3 aktif mendeteksi botol deterjen. Selanjutnya, konveyor akan mati. 10. Pengatur posisi 3 akan aktif untuk menempatkan botol pada posisi labeling botol untuk melabeli botol. 11. Label botol akan aktif memasukkan label plastik ke dalam botol. 12. Konveyor kembali aktif. 13. Sensor 4 aktif untuk mendeteksi botol deterjen. 14. Setelah S4 aktif, blower akan menyala selama 1 detik untuk merekatkan label ke botol deterjen. 15. Setelah seluruh sistem selesai, counter akan menghitung hingga 10 kali setiap ada botol yang melewatinya. 16. Pendorong akan aktif mengikuti sinyal dari counter untuk mendorong botol deterjen ke konveyor selanjutnya. 17. Tombol emergency digunakan untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan apabila kecelakaan kerja terjadi. Jika kecelakaan kerja terjadi, maka semua sistem akan berhenti
apabila tombol emergency ditekan. Tombol emergency akan menyala jika ditekan kembali. 18. Reset digunakan untuk mereset counter apabila produksi yang diinginkan sudah tercapai atau seluruh sistem akan kembali ke keadaan awal. Sensor hanya akan aktif apabila botol melewati satu persatu langkahnya. Apabila tidak melewati langkah sebelumnya, sensor tidak akan aktif dan mengabaikan botol yang melewatinya. Selanjutnya, tabel input dan output. Di sini kami menggunakan 8 input dan 9 output. Dengan tabel input 1 start dengan alamat 0.00, emergency 0.01, sensor 1 0.02, sensor 2 0.03, sensor 3 0.04, sensor 4 0.05, counter 0.06, dan reset counter 0.07. Selanjutnya, untuk output yang pertama ada conveyor dengan alamat 100.00, pengatur posisi 1 100.01, tangki deterjen dengan 100.02, pengatur posisi 2 100.03, penutup botol 100.04, pengatur posisi 3 100.05, label botol 100.06, pendorong botol 100.07, dan yang terakhir blower 100.08. Selanjutnya, untuk simulasi akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Yogi Pertama. Izin saya melanjutkan presentasi dari presentasi sebelumnya. Kita masuk ke diagram leader. Untuk diagram leader, kami di sini menggunakan 8 timer dan 1 counter. Untuk diagram leader bisa dilihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya masuk ke desain pada Trick Designer. Yang pertama di sini ada tombol start atau stop. Tombol start atau stop berguna untuk mengaktifkan dan menghentikan seluruh sistem. Selanjutnya ada tombol emergency. Untuk tombol emergency untuk menghentikan seluruh sistem apabila terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya tombol reset. Tombol reset di sini untuk mereset penghitung atau counter ketika sudah memenuhi target produksi harian. Di sini juga ada display. Display di sini untuk menampilkan jumlah penghitung atau counter angka. Langsung masuk ke sistem. Di sini ada conveyor, kemudian pengatur posisi 1. Pengatur posisi 1 berguna untuk mengatur posisi botol supaya posisinya pas lubang tangki deterjen dan tangki pewangi. Kemudian ada sensor 1 untuk mendeteksi botol. Selanjutnya sensor 2. Sensor 2 untuk mendeteksi botol. Kemudian ada pengatur posisi 2. Untuk pengatur posisi 2 untuk menyesuaikan posisi sebelum penutup botol ditutup. Jadi supaya posisinya pas sebelum penutup botol ini menutup botol. Selanjutnya sensor 3 untuk mendeteksi botol. Kemudian pengatur posisi 3 untuk mengatur posisi sebelum labeling botol, melabel botol. Jadi sama seperti penutup botol, hanya saja di sini label botol. Label botol berupa plastik. Kemudian sensor 4 mendeteksi botol dan blower akan menyala. Blower di sini berfungsi untuk merekatkan label botol dari proses sebelumnya. Jadi dari sini di label botol, kemudian belum direkatkan,
masuk ke sini direkatkan oleh blower. Selanjutnya masuk ke counter atau penghitung. Di sini untuk menghitung jumlah atau target produksi harian. Selanjutnya pendorong aktif apabila counter aktif, sehingga botol akan didorong oleh pendorong masuk ke conveyor berikutnya untuk ke proses berikutnya. Berikut adalah simulasinya. Untuk simulasi dengan check designer, pertama langsung klik tes, connect to CX simulator, start. Di sini untuk keadaan semula adalah off karena tombol start belum dinyalakan. Langsung saja kita nyalakan. Ketika tombol start diaktifkan, maka indikator akan menyala dan conveyor menyala. Langsung saja masuk ke sensor pertama. Apabila botol melewati sensor pertama, maka conveyor akan mati, kemudian pengatur posisi akan aktif. Kemudian tangki deterjen dan tangki pewangi aktif untuk mengisi botol. Selanjutnya conveyor akan aktif berjalan menuju sensor 2. Dari sensor 2, pengatur posisi aktif, penutup botol aktif, dan conveyor akan mati. Setelah semua selesai, berjalan menuju sensor 3. Untuk sensor 3 sama seperti proses sebelumnya. Conveyor akan mati ketika botol mendeteksi sensor 3. Pengatur posisi akan aktif dan label botol di sini akan melabel botol. Setelah semua terpenuhi, sini conveyor akan aktif lagi dan menuju ke sensor 4. Untuk sensor 4, kemudian blower akan menyala untuk merekatkan botol di sini. Setelah blower merekatkan dan mati, maka counter akan menghitung dan pendorong akan mendorong botol ke proses berikutnya. Di sini display akan berubah menjadi 4. Kenapa? Karena di sini kita perumpamaan menggunakan target produksi untuk hariannya adalah 5. Kemudian untuk tombol emergency untuk menghentikan seluruh sistem apabila terjadi kecelakaan kerja. Kita coba. Ketika emergency aktif, maka seluruh sistem akan mati. Seluruh sistem akan mati. Dan apabila emergency mati, seluruh sistem akan nyala kembali, nyala seperti semula. Dan di sini harus berurutan melalui sensor 1, sensor 2, sensor 3. Tidak bisa langsung tiba-tiba di sensor 3. Kita coba saja langsung. Ketika sensor 3 aktif, maka label botol tidak akan meresponnya. Di sini untuk keamanan juga. Terus lanjut sampai ini 0, maka saya akan percepat durasinya. Di sini langsung masuk ke sensor 4, blower akan menyala. Dan ketika mati, sensor akan mati, kemudian menghitung counter, dan di sini kondisi akan terpenuhi. Ketika kondisi terpenuhi, semua sistem akan mati. Langsung saja
Di sini semua sistem akan mati, berarti produksi harian sudah tercapai. Apabila ingin menyalakan lagi, kita langsung saja tekan tombol reset. Untuk tombol reset di sini untuk supaya biar menyala lagi dan kembali menghitung seperti semua. Ketika tombol off dimatikan, maka seluruh sistem akan mati. Terima kasih. Kurang lebihnya dari kelompok kami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.